Bab 26, Yesus dimahkotai duri. Tak lama setelah Sir Emerick melanjutkan kisah penglihatannya akan sengsara, ia sakit parah, terserang demam dan tersiksa oleh rasa dahaga yang hebat hingga lidahnya kering dan melekat ke langit-langitnya. Pada hari Senin setelah minggu keempat Prapaskah, tenaganya terkuras habis hingga dengan susah payah, dan setelah banyak jeda istirahat, barulah ia dapat mengisahkan segala yang diderita Tuhan kita saat ia dimahkotai duri. Sir Emerick nyaris tak dapat berbicara, sebab ia sendiri ikut merasakan setiap gejolak peristiwa yang ia kisahkan sebagai berikut. Pilatus berulang kali mengecam halayak ramai sepanjang masa penderitaan Yesus, tetapi mereka segera menyelanya dengan berteriak-teriak, "Ia harus dihukum mati, bahkan jika kami harus mati untuk itu." Ketika Yesus digiring ke gardu jaga, mereka semua berteriak-teriak lagi, "Salibkan dia, salibkan dia." Sesudah itu ada hening sesaat. Pilatus sibuk memberikan berbagai perintah kepada para prajurit. Para hamba imam-imam besar datang membawakan minuman segar bagi mereka. Kemudian Pilatus, yang kepercayaannya terhadap tahayul menjadikannya gelisah, masuk ke bagian dalam istananya guna mohon petunjuk para dewa dan membakar dupa bagi mereka. Ketika Santa Perawan dan para perempuan kudus selesai membersihkan darah Yesus yang membasahi pilar dan sekitarnya, mereka meninggalkan forum dan pergi ke sebuah rumah kecil dekat sana. Aku tidak tahu siapa pemilik rumah itu. Yohanes, aku pikir, tidak ada di sana saat Yesus didera. Sebuah serambi melingkari bagian dalam gardu jaga di mana Tuhan kita dimahkotai duri, pintu-pintunya terbuka. Para bajingan yang pengecut, yang menanti dengan penuh gairah untuk segera memuaskan kekejian mereka dengan menganiaya serta menyiksa Tuhan kita, berjumlah sekitar 50 orang, sebagian besar dari antara mereka adalah para hamba atau pelayan para sipir penjara dan prajurit. Khalayak ramai berkerumun sekeliling gardu jaga, tetapi posisi mereka segera diambil alih oleh 1000 prajurit Romawi, yang berbaris rapi dan disiagakan di sana. Walau tidak diperkenankan meninggalkan barisan, para prajurit ini berperan penuh dalam aniaya dengan tawa dan tepuk tangan mereka yang riuh rendah guna meningkatkan keberingasan para algojo dalam melipat gandakan aniaya mereka, sama seperti sorak-sorai penonton membangkitkan semangat baru pada seorang pelawak, demikian pula teriakan-teriakan mereka meningkatkan 10 kali lipat kekejian orang-orang ini. Di tengah gardu jaga tegak berdiri penggalan sebuah pilar, di atasnya diletakkan sebuah bangku tanpa sandaran yang teramat pendek, yang oleh orang-orang kejam ini ditaburi kerikil-kerikil tajam dan serpihan tembikar. Kemudian, mereka merenggut jubah Yesus dengan kasar, dengan demikian mengakibatkan luka-lukanya terkoyak lagi. Lalu, mereka melemparkan ke atas pundaknya sebuah mantol usang berwarna merah yang panjangnya tak sampai ke lutut, menyeretnya ke bangku yang telah mereka persiapkan, menghempaskannya dengan brutal ke atasnya, setelah terlebih dulu menancapkan mahkota duri ke atas kepalanya. Mahkota duri ini terbuat dari 3 ranting duri yang dianyam, sebagian besar durinya sengaja dibengkokkan ke dalam agar menusuk serta menembusi kepala Tuhan kita. Sesudah menancapkan anyaman duri ini ke atas kepalanya, mereka mengencangkannya kuat-kuat dan mengikatkannya di belakang kepalanya. Sekejap setelah hal ini memuaskan hati mereka, mereka menempatkan sebuah bulu besar ke dalam tangannya. Semuanya ini dilakukan dengan khidmat dan olok-olok seolah mereka sungguh sedang memahkotainya sebagai raja. Kemudian, mereka merenggut bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya begitu hebat hingga kedua matanya segera dibanjiri darah. Mereka berlutut di hadapannya, mencemoohnya, meludahi wajahnya dan menghajarnya seraya berkata, "Salam, Raja orang Yahudi." Lalu mereka menyepak bangku di mana ia duduk, menariknya berdiri dari tanah di mana ia jatuh tersungkur, dan mendudukannya kembali dengan kebrutalan yang paling bengis. Mustahil menggambarkan kebiadaban yang dipikirkan serta dilakukan oleh monster-monster dalam rupa manusia ini. Derita Yesus karena kehausan, akibat demam yang disebabkan oleh luka-luka dan sengsaranya, begitu hebat. Sekujur tubuhnya gemetar, dagingnya tercabik dan terkoyak, lidahnya lekat ke langit-langit. Satu-satunya pelega dahaga yang ia dapatkan adalah darah yang menetes dari kepalanya, jatuh ke atas bibirnya yang kering dan pecah-pecah. Pemandangan yang mengenaskan ini berlangsung selama setengah jam penuh, dan sepanjang waktu itu, para prajurit Romawi terus bertepuk tangan dan memberikan semangat untuk penganiayaan yang terlebih dahsyat lagi. Meditasi akan sengsara Yesus ini meliputi Sir Emerick dengan perasaan kasih yang begitu rupa hingga ia mohon kepada Tuhan agar diperkenankan menanggung sengsara seperti yang telah ia tanggung. Segera Sir Emerick menderita demam dan kering karena dahaga yang hebat, dan hingga pagi hari, ia tak mampu berbicara karena lidahnya lekat dan bibirnya terkatup rapat.
Ia sedang dalam keadaan demikian ketika temannya datang pagi hari itu. Sir Emerick tampak bagaikan kurban yang baru saja dikurbankan. Mereka yang ada di sekelilingnya, dengan susah payah berhasil membasahi bibirnya dengan sedikit air, tetapi dibutuhkan waktu yang lama sebelum ia dapat melanjutkan kisah meditasinya akan sengsara Yesus. Sumber, The Dolorous Passion of Our Lord Jesus Christ from the Meditations of Anne Catherine Emery. Diperkenankan mengutip menyebarluaskan artikel di atas dengan mencantumkan, diterjemahkan oleh Yesaya, www.indosel.net/Yesaya.